Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Yang pertama ada deskripsi proses. Deskripsi proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalam nilai-nilai dalam program, counter, register, dan variabel-variabel yang sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Istilah yang berkaitan dengan multitasking. Yang pertama ada multiprogramming. Adalah manajemen banyak proses pada suatu pemproses atau prosesor. Yang kedua ada distributor processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi dari banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Yang ketiga ada multiprocessing. Manajemen banyak proses di mana komputer multiprosesor banyak memproses prosesor di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat pada di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Proses kontrol blok atau PCB. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk di bawah ini. Yang pertama ada status proses, program center, CPU register, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, dan informasi pencatatan. Pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses-proses kontrol blok baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat input-output. Sumber daya ini terdapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Atau proses turunan dan proses induk berbagai sumber daya yang diberikan sistem operasi. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi terhadap proses. Di antaranya, penghancuran atau terminasi proses, destroy a process. Lalu, penundaan proses atau suspend a process. Selanjutnya ada pelanjutan kembali proses atau resume a process. Lalu ada memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Dan yang kelima ada memblok proses, membangunkan proses, dan menjadwalkan proses. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Randy. Penciptaan dan penghancuran proses. Yang pertama ada penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai atau dalam kurung memberi identitas proses. Yang kedua ada menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses. Yang ketiga ada menentukan prioritas awal proses. Keempat ada menciptakan PCB, dan yang terakhir ada mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Dan kedua di sini ada kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses. Yang pertama pada kejadian yang dapat menyebabkan proses adalah pada lingkungan batch sebagai tanggapan atas pemberian satu kerja atau job. Yang kedua pada lingkungan interaktif ketika pemakai baru berusaha log on.
dan yang sebagai tanggapan suatu aplikasi seperti permintaan pencetakan file dan sistem operasi dapat. Dan yang terakhir, menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu diantaranya yang pertama ada sumber daya yang dipakai dikembalikan. Yang kedua ada proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Yang ketiga ada PCB dihapus atau dalam kurung ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas. Yang keempat ada penghancuran lebih rumit bila proses dalam menciptakan. Yang kelima, proses-proses lain terdapat dua pendekatan, yaitu pada beberapa sistem prosesor. Yang kedua ada turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Yang keempat ada beberapa sistem lain menganggap proses anak independen. Yang kelima terhadap proses induk sehingga proses pada anak. Dan yang terakhir tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Penundaan dan kelanjutan atau pengaktifan proses. Penundaan atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem. Selama beban puncak, penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan kembali atau resuming proses yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses ditunda. Operasi suspend dan resume penting karena diantaranya yang pertama, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Dan yang kedua, pemakai yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuat abort proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresum proses yang disuspend. Yang ketiga, sebagai tanggapan tersebut, fluktuasi jangka pendek beban sistem. Beberapa proses dapat disuspend dan diresum saat beban kembali ke tingkat normal. Sistem call. Di antaranya sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly. Yang kedua ada sistem call, yaitu suatu kumpulan instruksi extended yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Yang ketiga, program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Dan yang terakhir, sistem call menghapus dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Implementasi proses. Tiap proses mempunyai stage yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat stage proses dengan beragam tabel atau senarai yang saling berhubung, yaitu diantara lainnya yang pertama ada tabel informasi manajemen memori, yang kedua tabel informasi manajemen masukan dan pengeluaran, yang ketiga ada tabel informasi sistem file, dan yang terakhir ada tabel proses. Pembahasan kelompok kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.